Kalau nanya prospek kerja, aku pribadi sebenarnya belum tahu ya mau kemana, karena aku sendiri masih terbatas punya cita-cita pengen jadi dosen gitu, atau jadi guru di suatu tempat, atau kerja di lab penelitian. Tapi tujuan beasiswa PMDSU itu tuh emang mau meningkatkan sumber daya manusianya gitu di Indonesia, supaya supaya kayak nanti tersebar di banyak kampus itu udah ada dosen-dosen yang minimal doktor. Itu tujuan awalnya. Tapi teman-teman mau jadi apa itu dikembalikan kepada teman-teman lagi, karena seperti yang kita tahu sekarang banyak lapangan pekerjaan yang dulu nggak buka dan sekarang udah ada, dan banyak juga orang yang kuliah sebatas untuk mencari ilmu atau relasi aja, terus kemudian dia buka bisnis. Atau banyak juga pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan jurusan kita gitu, kayak siapapun boleh masuk gitu selama punya kemampuan yang selama dia punya kemampuan atau syarat-syarat yang mereka minta gitu. Jadi kalau ditanya prospek kerjanya apa, sebenarnya banyak sih, dan gak harus matematika aja sih. Dan perkara S2 S3 pun juga kayak banyak sih, bisa ke lab penelitian juga. Kalau nggak jadi dosen bisa ke lab penelitian, atau mungkin kerja di perusahaan tertentu kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, oke. Oke, untuk next question, katanya Kak mau minta pandangan better kalau misalnya S1, S2 dulu atau kerja dulu Kak. Kalau misalnya dari Kak Maya sendiri nih, dari pandangan Kak Maya sendiri gitu. Nah, kalau orang nanya S1, S2 dulu atau kerja dulu, itu kembali ke diri masing-masing sih ya Kak. Karena yang tahu kita tuh pengen jadi apa dan mampunya seperti apa, itu diri kita sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa bikin list dulu, kenapa pengen lanjut kuliah, atau kenapa pengen kerja dulu, itu dibikin listnya, alasan-alasannya. Kemudian dari alasan itu tuh lihat mana yang sesuai dengan tujuan awal kita, pengen jadi kerjanya apa atau pengen punya kontribusi seperti apa, itu diperhatikan dari situ gitu. Jadi kayak mana tahu ada kan orang yang alasannya pengen kerja karena emang udah capek kuliah, atau karena emang pengen merasain cari duit, atau pengen nyoba aplikatif gitu apa yang sudah dipelajari sama kuliah, bisa juga. Tapi ada juga orang yang pengen kerja karena dia emang sebenarnya pengen kuliah tapi mungkin terkendala karena ada biaya, maka dia mau nabung dulu. Jadi kayak emang yang tahu hal itu tuh teman-teman. Aku nggak bisa mutusin hidup orang gitu. Jadi kayak, oh kamu pantasnya lanjut kuliah aja nih, oh kamu pantasnya kerja aja. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu, karena emang kehidupan orang tuh orang itu yang jalanin. Cuman aku bisa bantu ngasih insight. Kalau teman-teman pengen kuliah, mungkin bikin dulu alasannya seperti apa, terus kuliahnya di mana, terus mungkin bagaimana nanti proses kuliahnya dan semacamnya. Terus kalau pengen kerja, udah tahu dulu mau kerja di mana, kita seperti apa, dan lain. Udah harus terima konsekuensinya. Jadi kayak jangan memandang dari orang lain, tapi nilai dari diri kita sendiri. Karena yang tahu kita itu sebaiknya seperti apa, sebenarnya diri kita sendiri gitu. Iya, betul banget sih Kak. Sebenarnya ini tuh tergantung sama tujuan utama dari kita tuh mau ngapain gitu ya Kak. Benar. Oke. Okay. Oh ya Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kak Maya pernah ngerasain stres waktu kuliah nggak? Ini lebih sebenarnya lebih kayak ke shopping stress aja sih Kak. Gimana sih Kak caranya buat ngatasin stres ketika kuliah gitu? Kalau aku dulu kalau lagi stres soal kuliah aku tinggalin Kak. Tapi maksudnya bukan ninggalin kuliahnya ya. Aku tinggalin tuh kayak aku menghindari dosen-dosen dulu, atau menghindari tentang kuliah dulu. Jadi kayak aku bener-bener sibuk doang. Jadi emang melepaskan stres aja gitu Kak. Aku main, aku makan, aku ketemu teman-teman dan semacamnya. Dan emang melupakan dulu, kayak kita main tapi merasa bersalah, atau kita kita pergi keluar pengen refreshing tapi kayak masih mikirin aduh deadline deadline gitu. Jangan kayak gitu. Kalau emang kamu mau ninggalin, tinggalin banget dulu gitu, lepasin aja dulu semua. Tapi kalau emang kamu ngerasa takut ketinggalan, takut ini, kerjain aja dulu walaupun terpaksa. Karena aku pernah yang sampai bikin tugas itu sambil nangis gitu Kak, karena aku tuh capek tapi ini selesaiin gitu. Terus aku yaudah gitu. Tapi pernah juga aku yang kayak ada tugas tapi aku punya rasa kayak, oh kalau mood aku lebih baik aku bisa ngerjainnya maksimal dibandingkan aku paksain sekarang. Akhirnya aku tinggalin dulu. Misalnya tugasnya itu dikumpulin hari Senin dan aku sekarang situasi hari Jumat, jadi hari Jumat itu aku main dulu, nanti mulai hari Sabtu baru aku kerjain. Kayak gitu-gitu sih biasanya untuk menghilangkan rasa jenuh atau rasa stres gitu Kak. Jadi kayak nggak dipaksain, tapi kalau emang harus dipaksakan maka paksakanlah kayak gitu. Iya sih bener banget. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya kalau misalnya lagi kalau aku pribadi sih gitu kak kadang kerjain dulu sebisanya. Kalau misalnya yang benar-benar udah muak banget aku tinggalin.
Karena gitu. justru kalau misalnya kadang kita kalau maksain banget itu malah nggak bener akhirnya sih kalau misalnya menurut aku. Ya benar. Ngarang biasa jadinya kan Kak. Iya bener banget. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Apa motivasi kakak bisa capai di titik sekarang Kak? Motivasi utama mungkin dari Kak Maya. Karena aku mau sampai di titik ini. Maksudnya aku memotivasi diri aku karena emang diri aku sendiri merasa harus berusaha terus. Jadi kayak aku nggak tahu sih kalau orang suka nanya sampai di titik ini itu di titik seperti apa, karena sampai saat ini aku tuh belum kerja, aku belum ngapa-ngapain buat orang, aku masih bahkan buat diri aku sendiri aku masih bergantung sama pemerintah, bergantung sama dosen kampus dan semacamnya. Cuman kalau ditanya kenapa aku bisa terus berjalan sampai ke tahap ini, karena aku mikirin diri aku sendiri. Jadi kayak dulu aku pengen banget bisa ke luar negeri dan sampai sekarang belum tercapai juga gitu untuk kayak gitu. Nah, cuman program beasiswa yang aku ikutin emang ada program pertukaran pelajar. Jadi kenapa aku berusaha belajar, berusaha memenuhi syarat dan semacamnya? Karena aku kepikir kalau aku jalan di beasiswa ini, maka aku bisa mencoba untuk keluar negeri nanti gitu. Kalau ada kesempatan, ini tuh kayak ada kesempatan gitu untuk sampai ke situ. Makanya aku belajar, makanya aku coba memenuhi syarat-syarat administratif kayak aku les TOEFL, abis itu aku belajar TPA, aku nyisiin waktu gitu buat ngerjain-ngerjain soal. Jadi kalau ditanya kenapa aku mau bisa, apa sih memotivasi aku untuk seperti ini, ya karena diri aku sendiri. Aku pengen hidup seperti ini, maka seperti ini gitu. Aku pengen bisa, mungkin kalau bisa nolong orang lain, sebelum aku bisa menolong orang lain, sebelum aku bisa menyemangati orang lain, mendorong orang lain dan semacamnya, aku harus menyemangati, mendorong dan menolong diri aku sendiri gitu sih Kak. Oke, berarti lebih ke motivasi pribadi dulu, gimana caranya bisa bermanfaat juga nanti akhirnya gitu. Ya gitu. Tuh. Kak, ini sebenarnya banyak banget nih yang nanya tentang public speaking. Mungkin ini sama aja gitu. Gimana sih Kak caranya ningkatin critical thinking kita sampai kita tuh akhirnya berani buat public speaking? Banyak baca. Percaya nggak kalau banyak baca nambah ilmu banget. Ini contoh paling dasar ya. Sebenarnya aku banyak kesel sama media kemarin gara-gara banyak yang ya mungkin ada yang nganggap aku tuh tamatan S3 gitu. Aku adalah dokter juga. Dan aku tuh sebel banget gitu. Itu tuh gak seperti itu gitu. Jadi kayak beban tersendiri buat aku kayak enggak, aku belum, aku masih baru masuk, bahkan ini baru semester awal gitu. Dan Iya sih. ternyata itu aku tahu kenapa orang bisa menduga kayak gitu, karena orang hanya membaca sebagai headline yang kadang headline sendiri mislead gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya kita bisa punya critical thinking yang berpikir kritis, supaya kita berani ngomong dan macam-macam, itu kita harus tahu dulu topik yang akan kita bicarakan apa, kita harus tahu dulu materinya seperti apa. Jadi kayak supaya kita nggak salah ngomong, sama kayak yang kemarin tersebar di media juga kan, aku nggak bisa sepenuhnya ya karena sebenarnya audiens yang nggak mau baca isi gitu. Padahal ternyata kalau kita buka di situ tuh tertulis kalau aku tuh baru masuk kuliah, aku baru selesai S2 dan semacamnya gitu. Jadi kayak kalau teman-teman tanya gimana caranya, ya emang kita harus banyak baca dan harus banyak mendengar. Jadi kayak jangan sembarang ngomong aja. Terus kalau kita baca itu emang supaya kita nambah ilmu pengetahuan. Kayak aku sendiri sebenarnya sempat juga kayak ditanya-tanya soal gimana pandangan kakak soal corona atau bagaimana tentang politik sekarang. Dan aku nggak jawab. Kenapa aku nggak jawab? Karena aku nggak mengikuti itu gitu. Bukan aku tidak peduli, bukan aku apatis, tapi emang aku nggak punya apa namanya, aku tuh nggak punya apa kapabilitas gitu di situ, nggak punya kemampuan apa apa di situ, aku nggak tahu tentang apa apa. Jadi mungkin yang bikin teman-teman bisa pede itu kalau teman rajin baca, tahu topik yang dibahas apa, terus kita punya pertanggungjawaban atas yang kita ucapkan gitu. Bagaimana pertanggungjawabannya, ya dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita dapat, yang kita lihat, yang kita lakukan dan semacam itu gitu. Kayak gitu paling. Iya sih sebenarnya bener banget kalau misalnya sekarang tuh eh, harus banget mau baca gitu karena banyak headline banget yang kayak cuman nyeleweng-nyeleweng gitu loh Kak. Kayak judulnya apa, isinya apa gitu sebenarnya. Kayak gitu emang. Jadi kayak jangan jangan ikut-ikutan yang kayak gitu gitu. Jadilah pembaca yang cerdas, jadilah masyarakat yang cerdas dengan rajin membaca.